Kenapa alasan kenapa orang Papua itu sampai detik ini masih suka dengan Jokowi dan belum menaruh kesukaan juga pada Pak Prabowo? Karena kami orang Papua belum melihat kinerja nyata Pak Prabowo untuk kami orang Papua. Itu sesimpel itu saja, saudara-saudaraku semua. Sesimpel itu. Itu. Kenapa kami cinta dengan Pak Jokowi? Kenapa kami suka dengan Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi memberikan bukti nyata pembangunan di Papua dan memberikan kerja nyata bagi tanah Papua. Dia memberikan perubahan besar bagi tanah Papua. Hal-hal itu yang membuat orang Papua tidak bisa melupakan Pak Jokowi. Walaupun di luar sana orang menghinanya, orang mencaci makinya, orang memfitnahnya, orang memframingnya sedemikian rupa bahwa Pak Jokowi secara ugal-ugalan membangun bangsa ini sehingga hari ini kondisi bangsa ini tidak baik-baik saja dan lain sebagainya. Tetapi di satu sisi saya ingin katakan bahwa kalau Pak Jokowi tidak melakukan hal itu, maka sampai detik ini Papua tetap begitu-begitu saja. Kalau Pak Jokowi tidak melakukan perubahan besar dalam membangun bangsa ini dan tidak secara gesit membangun bangsa ini, maka kita akan bangsa ini akan ketertinggalan bicara soal infrastruktur. Padahal kita sudah merdeka terlalu lama. Nah itu. Jadi hari ini juga kita juga tidak bisa salahkan Pak Jokowi secara membabi buta. Pak Jokowi sudah melakukan hal yang baik, tetapi ada banyak oknum-oknum yang kerja tidak beres di eranya juga. Hari ini kita mau bilang Pak Prabowo baik, saya bilang tidak baik karena saya belum melihat kerja nyata Pak Prabowo bagi bangsa ini. Saya masih melihat Pak Prabowo terlalu banyak omon-omon, tetapi kerja nyatanya saya masih lihat kosong double. Hal itu yang membuat kami orang Papua masih membanggakan Pak Jokowi. Hal itu yang membuat kami orang Papua masih merindukan sosok Pak Jokowi. Hal itu yang membuat kami orang Papua masih mengeluhkan atau mengatakan bahwa Jokowi masih yang terbaik sampai detik ini. Pak Prabowo bukan tidak baik, tapi kami belum melihat kerjanya. Kerjanya belum kelihatan bagi kami orang Papua sampai detik ini. Orang mau bilang makan siang gratis itu hanya didapat oleh Papua yang ada di perkotaan, tetapi Papua yang ada di pedalaman di kampung-kampung itu tidak mendapatkan makan siang bergizi gratis itu. Nah ini adalah ketimpangan. Ini program-program dan juga program makan siang gratis ini secara data yang saya lihat dan saya baca itu 48 triliun itu hanya dimakan habis di kalangan elit yang mengelolanya. Baru MBG ini baru terserap sekitar 16 triliun kalau tidak salah. Bukan 16, 14 triliun yang sudah terserap. Sedangkan 58 triliun sekian itu sudah dimakan oleh para elit-elit di atas. Artinya apa? Program ini juga program menghambur-hamburkan uang, bukan efisiensi yang digembor-gembor oleh Pak Prabowo. Jadi sama saja. Pak Prabowo nggak ada prestasinya sama sekali hari ini. Jadi kita tidak bisa bilang, dan hari ini saya lihat masyarakat terlalu takut untuk mengkritisi Pak Prabowo. Tapi dulu ketika zaman Jokowi orang mencaci makinya, mengkritisinya secara membabi buta. Hari ini orang takut mengkritisi Pak Prabowo. Pak Prabowo itu diangkat oleh kita semua rakyat Indonesia. Dia mengelola aset negara ini adalah aset kita semua rakyat Indonesia, bukan pribadinya. Jadi jangan takut mengkritisi Presiden Republik Indonesia. Hari ini orang terlalu membabi buta mengkritisi DPR, tetapi tidak mengkritisi Pak Prabowo. Pak Prabowo adalah pemegang kebijakan negara ini. Dia harus bertanggung jawab atas keamanan dan juga kestabilan dan juga keselamatan negara ini. Kalau dia tidak mampu maka turun saja Pak Prabowo.
Karena kau tidak mampu untuk mengelola negara ini. Itu saja. Jadi saya mau bilang bahwa kenapa sampai detik ini orang Papua masih Jokowi yang masih terbaik di orang mata orang Papua? Karena itu. Pak Jokowi tidak banyak omong, tapi kerjanya nyata bagi orang Papua. Dari situ. Sekian dari saya. Jangan nonton video, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan juga share video ini. Hormat kakak.